Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita lanjutkan pengkajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab tahrimil zulm wa al-amri bi raddil madzalim. Bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan apa-apa yang dizalimi. Kata beliau, an Abi Umamah Iyas ibni Sa'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Iyas ibnu Sa'labah al-Harithi Abu Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qata'a haqqan mri'in muslimin bi yaminihi faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama alaihi al-jannah. Faqala rajulun wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah, faqala wa in qadiban min araq. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil iqtata'a, memotong, mengambil hak seorang muslim dengan sumpah palsunya, maka sungguh Allah telah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga. Siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan menggunakan sumpah palsu, maka Allah Ta'ala telah mengharamkan baginya surga dan mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, walaupun hak yang diambil itu sedikit, haknya seorang muslim yang diambil itu walaupun sedikit, kata beliau, wa in qadiban min araq, walaupun satu ruas kayu siwak. Ini jelas menunjukkan besarnya dosa kezaliman, bahwa kezaliman tersebut ya Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya diwajibkan masuk neraka dan diharamkan baginya surga. Ketika dia mengambil harta hak seorang muslim sekecil apapun, walaupun seperti kayu siwak, apalagi yang lebih besar daripada itu. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hak seorang muslim. Hak itu lebih besar dibandingkan harta. Dalam pembahasan fikih muamalah, hak seorang muslim itu mencakup mal, harta. Yang kedua ada namanya manfaat, dan yang ketiga ada namanya ikhtisas, kepemilikan tapi bukan berupa harta. Ya. Saya mau gambarkan sejauh mana pembahasan hak dalam Islam. Kata para ulama, siapa yang duluan datang di satu masjid untuk sholat, dia duluan tiba di shaf tersebut, maka dia lebih berhak dengannya. Kalau dia pergi berwudu dengan niat masih mau kembali ke tempat itu, maka tidak ada yang boleh duduk di tempat tersebut. Saya duluan nih, shaf pertama misalnya, saya sudah pasang sajadah di situ. Iya, maka saya lebih berhak di tempat itu. Ini namanya apa? Ini namanya ikhtisas, termasuk kepemilikan. Tapi bukan dimiliki lantainya, tapi dimiliki penggunaannya. Karena saya lebih dahulu di situ. Ini bagian dari hak saya. Jelas ya? Bagian dari hak saya. Karena saya duluan di situ, maka saya lebih berhak. Kalau misalnya saya keluar sebentar, ada urusan di halaman masjid, dengan niat mau kembali lagi, berwudu sebentar dengan niat kembali lagi, ada atau tidak sajadahnya di situ? Sajadah sekitar keranda. Ada atau tidak sajadah di situ, maka tidak boleh ada orang datang duduk di situ.
Saya lebih berhak dulu. Kecuali kalau saya tinggalkan, saya tidak mau balik lagi. Jelas ya? Kalau misalnya saya keluar sebentar terus balik lagi, ada orang duduk di situ, maka saya berhak suruh pindah. Itu bukan kezaliman, itu bukan sombong atau apa. Itu hak saya duluan di situ. Jelas ya? Saya berhak suruh dia pindah, dan kalau dia tahu hukum, dia akan pindah. Karena itu hak saya. Ini mengambil hak saya, ini pelanggaran, termasuk dosa. Dan kata para ulama, hak ini berlaku setiap sholat. Misalnya kalau di sholat duhur begitu, nanti setelah selesai sholat duhur, dia sudah tinggalkan masjid, haknya terputus. Jangan dibilang saya selalu di situ, asar maghrib selalu di situ, enggak. Siapa yang duluan lagi datang. Nah, gitu. Jelas ya? Itu namanya hak. Jadi dalam Islam ada namanya harta, ada namanya hak. Hak itu lebih luas dibandingkan harta. Kata Nabi SAW, siapa yang mengambil hak seorang muslim, yakni walaupun yang bukan berupa harta, walaupun bukan miliknya, tapi dia memiliki manfaatnya. Contoh sesuatu yang milik berupa manfaat tapi bukan milik kita. Ya, bukan milik kita. Kita cuma memiliki manfaatnya. Contoh saya bayar parkir VIP, misalnya VIP di sebuah gedung. Ya. Itu parkiran memang khusus untuk yang berbayar. Saya bayar parkiran di situ. Maka tidak boleh ada orang parkir di situ. Itu bukan punya saya, cuma saya memiliki manfaatnya. Itu juga hak. Tidak boleh ada orang datang ke situ untuk parkir. Atau semisal dengannya bangunan-bangunan yang dibuat oleh pemerintah di pasar-pasar misalnya, terus dijual sama pedagang, tapi bukan dijual bangunannya, dijual manfaatnya. Paham ya? Kamu boleh tinggal di situ, bayar sekian, mau sampai berapapun boleh. Tapi itu bangunan bukan kamu punya pemerintah misalnya. Ini namanya apa? Ini namanya hak, tapi bukan harta. Bukan milik kamu, tapi hak kamu. Jadi dalam Islam hak itu luas. Ada namanya harta, malun, ada namanya ikhtisas. Ikhtisas itu adalah suatu kepemilikan dalam Islam, tapi tidak dinamakan harta. Misalnya kepemilikan sesuatu yang najis. Di zaman dahulu kalau orang mau bikin cuka, itu dari khamar. Khamar dibiarkan lagi berfermentasi lebih jauh sampai jadi cuka. Khamar ini dalam Islam bukan harta. Enggak dianggap harta ini khamar. Kenapa dia najis? Karena syarat harta dalam Islam harus suci. Ya, harus suci. Ya. Maka khamar ini bukan harta. Tapi dia ikhtisas, termasuk kepemilikan yang diakui dalam Islam. Itu bagian dari hak. Kalau ada yang menzalimi datang ke situ, jelas sampai sini. Nah, mengambil, mencuri dan seterusnya, maka itu pelanggaran. Harus dikembalikan. Dengan syarat khamarnya memang mau dijadikan cuka. Itu dibolehkan dalam Islam. Kalau khamarnya mau diminum, haram. Ya, itu bukan harta, itu ditumpahkan, wajib ditumpahkan. Jadi intinya di sini Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengambil hak seorang muslim. Nabi tidak bilang siapa yang mengambil harta seorang muslim. Karena harta itu mayutamamu lebihi definisinya. Sesuatu yang bisa dijadikan sebagai harta, yang bisa dipertukar, diperjualbelikan. Semua benda yang suci dan bermanfaat itu harta. Maka siapa saja yang mengambil hak seorang muslim, apakah hartanya sekecil apapun hartanya, termasuk 3 butir beras. 3 butir beras dalam pembahasan fikih dia mal, tapi ghairu mutamawwal. Dia termasuk harta tapi tidak bisa diperjualbelikan, kan begitu ya. Tapi walaupun dia bukan mal, tetap dia merupakan hak. Kalau ada orang datang ambil 3 butir berasnya orang baru dia buang, itu hak. Haram hukumnya. Walaupun ghairu mutamawwal, 3 butir beras enggak bisa diapa-apain, enggak bisa dipertukarkan. Maka lihat di sini Nabi SAW menggunakan kalimat yang paling luas. Hak mencakup mal, mutamawwal, ikhtisas, manfaat. Ini semua haram diganggu gugat punyanya orang lain, muslim maupun bukan muslim, haram. Karena kepemilikan dalam Islam dengan semua macam bentuk kepemilikan juga selain orang Islam juga diakui dalam al-Islam. Wallahu taala alam bisawab. Ya, maka siapa saja yang mengambil hak seorang muslim sekecil apapun, walaupun 1 kayu siwak, dia ambil dengan menggunakan sumpah palsu. Nah, di sini boleh menggunakan sumpah palsu. Kenapa? Karena kebanyakan sengketa dalam Islam, aturan sengketa dalam hukum-hukum fikih itu berpulang kepada hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar.
Siapa yang mengklaim sesuatu, bawakan bukti, saksi. Kalau kamu tidak bawakan bukti, saksi, pihak tergugat cukup bersumpah dengan nama Allah. Itu tidak benar gugatannya. Selesai masalah. Yang menang pihak yang digugat. Siapapun yang menggugat, bawakan bukti atau saksi. Simple. Kalau kamu tidak bisa bawakan bukti atau saksi, yang tergugat cukup sumpah dengan nama Allah bahwa gugatannya, tuduhannya tidak benar. Selesai masalah, tidak ada kasus lagi. Tapi terkadang pada banyak kejadian, si pemilik si penggugat misalnya, dia tidak memiliki tidak memiliki bukti, tidak memiliki saksi, tapi si tergugat juga tidak mau bersaksi, tidak mau bersumpah. Mungkin karena dia sendiri ragu-ragu atau dia mungkin takut dengan menggunakan nama Allah, maka di sini si pihak tergugat disuruh bersumpah balik. Si penggugat disuruh bersumpah balik. Kamu menggugat, katanya itu tanahmu, mana buktimu, mana saksimu? Dicek keautentikan buktinya, saksinya. Oh ternyata tidak benar, tidak autentik, ini palsu dan semacamnya. Yang punya tanah disuruh bersumpah, kamu sumpah itu tanahmu, bahwa gugatannya tidak benar. Iya, saya sumpah demi Allah. Sudah, ini tanahnya dia, selesai masalah. Kan begitu. Tapi kalau misalnya pihak tergugat juga mengatakan, oh saya tidak mau bawa nama Allah di sini. Saya bukannya tidak ini dengan tanah saya, tapi saya tidak mau pakai nama Allah. Tidak mau bawa nama Allah. Aturannya harus seperti itu, tapi saya nggak mau. Karena bisa jadi juga misalnya memang kasusnya rumit gitu ya. Bisa jadi dia juga tidak akan 100% itu tanah dia. Maka kita katakan kalau begitu kamu yang menggugat, kamu yang sumpah. Kamu kan tidak bawakan saksi. Dia disuruh sumpah, dia tidak mau, kamu kalau begitu yang bersumpah. Nah, di sini kalau dia bersumpah itu jadi milik dia. Nah, di sini biasanya orang banyak yang tajarru, berani bersumpah dengan nama Allah untuk mengambil haknya orang lain. Ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada banyak kasus sengketa diselesaikan dengan sumpah dengan nama Allah. Jelas ya? Maka karena itulah kata Nabi SAW, siapa yang mengambil hak seorang muslim, walaupun di sini disebutkan seperti satu kayu siwak saja, dia gunakan nama Allah bersumpah untuk mengambil haknya orang, maka diwajibkan dia masuk neraka dan diharamkan baginya surga. Nah, dan waliyadzubillah, ya sumpah-sumpah dusta semacam ini sudah tersebar di zaman-zaman belakangan, dan ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan ini merupakan top 3 ya. 3 dosa besar paling besar. Syirik kepada Allah, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian disebutkan oleh Nabi SAW qauluz zur, yang dimaksud dengan ucapan dusta ditafsirkan dalam riwayat lain syahadatuz zur, ucapan persaksian palsu. Itu maksudnya. Persaksian palsu. Dia bersaksi, saya bersaksi, bersumpah bahwa itu punya saya, bahwa itu tidak benar, bahwa ini. Kalaupun sekedar dia berbohong saja untuk mengambil harta, itu sudah merupakan dosa yang sangat besar, apalagi dia bawa-bawa nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan bertambah lagi dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena itulah seorang hendaknya berhati-hati menggunakan sumpah. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Wahfadhu aimanakum," dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Di antara penafsiran ulama dalam ayat ini adalah la tuksirul half. Jangan terlalu banyak bersumpah. Kalau ada orang terlalu banyak bersumpah, dia akan banyak melanggar. Berarti dia tidak menjaga sumpahnya. Bagaimana caranya supaya sumpah itu dijaga? Jangan terlalu banyak bersumpah. Ini kita mungkin di Indonesia bukan menjadi kebiasaan kita, tapi di bangsa Arab itu kebiasaan. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit demi Allah gitu ya. Ini kebiasaan orang-orang Arab. Ini diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu kalau dia sakral dan mulia, seharusnya jarang disebut-sebut. Kapan dia sering disebut-sebut, nilai sakralitasnya berkurang. Kan begitu ya? Karena itulah para ulama mengatakan disunnahkan hanya membaca bismillah. Bismillah hukumnya sunnah ketika akan melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara penting, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Yang penting-penting, yang jelas penting.
kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta ajzam. Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka itu terputus. Pemahamannya, kalau itu bukan perkara penting, itu perkara remeh, maka tidak disunnahkan membaca basmalah. Jelas ya, untuk menjaga namanya Allah. Karena itulah para fuqaha mengatakan apa hukumnya membaca basmalah ketika membuang sampah, ketika memindahkan ini ke sini. Ini kan ringan yang seperti ini. Ya, perkara ringan, bersih-bersih, membuang sampah dan seterusnya. Kata para ulama, hukum membaca basmalah mubah. Tidak sunnah, tidak juga makruh. Mubah saja. Kenapa dikatakan tidak sunnah? Dikarenakan ini perkara-perkara yang enteng seperti ini tidak perlu sering-sering nama Allah disebut. Ya, perkara-perkara enteng dan remeh seperti itu, membuang sampah, membersihkan, memindahkan barang ya dekat seperti tidak berat ya, cuma dipindahkan geser seperti ini, itu perkara yang ringan. Terlalu sering menyebut nama Allah justru mengurangi apa? Sakralitasnya. Kalau diucapkan nama Allah pada hal-hal yang bukan perkara penting. Tapi juga tidak dikatakan makruh karena ada anjuran umum. Ya, makanya dalil yang mengatakan sunnah dan mengatakan makruh sama-sama gugur sehingga jadilah hukum mubah kata para fuqaha. Wallahu taala alam bisawab. Ya, maka di sini pentingnya seorang menjaga sumpahnya. Dan kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai rahimahullahu taala, kanu yadribunana 'alal ahdi wa nahnu shighar. Mereka, murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, memukul kami kalau kami berjanji atau bersumpah ketika kami masih kecil. Karena anak kecil itu tidak bisa menjaga janji, apalagi sumpah. Makanya kalau ada di zaman tabi'in, kalau ada anak kecil berjanji dipukul. Ya, ngapain kamu berjanji masih kecil? Kamu belum bisa menjaga janji. Karena kalau dia langgar, nanti dari kecil terbiasa melanggar janji. Ya kan? Makanya hal yang kurang bagus di dalam pendidikan anak adalah menyuruh anak berjanji tidak mengulangi. Melakukan kesalahan tersebut janji, tidak boleh ulangi lagi. Janji. Kalau melanggar janji, ya anak kecil bukan tempatnya apa? Disuruh berjanji, tidak bisa menjaga janji, namanya anak kecil. Justru hal tersebut dia akan hafal dari kecil, dia berjanji atau bahkan mungkin dia bersumpah terus dilanggar, orang tuanya tidak kenapa-kenapa kan begitu. Nanti disuruh janji lagi, bersumpah, dilanggar lagi, begitu jadinya apa? Menyepelekan. Karena itulah kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, mereka para tabi'in memukul kami kalau kami berjanji ketika kami masih kecil. Janji-janji gitu ya. Ini hal yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang berikutnya, qala rahimahullah wa an Adi ibni Umairah radhiyallahu anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Adi ibnu Umairah. Ini sahabat-sahabat jarang kita dengar namanya. Tadi hadisnya Iyas ibnu Sa'labah Al-Harisi. Ya. Kemudian di sini sahabat Adi bin Umairah radhiyallahu taala anhuma. Ini orang-orang yang riwayatnya dari Nabi SAW cuma 1-2 hadis. Tapi lihat 15 abad dia sudah meninggal dan namanya masih disebut. 15 abad sudah meninggal dan namanya masih disebut. Ilmunya terwariskan. Itulah bentuk keberkahan ilmu. Bentuk keberkahan ilmu adalah orang yang meninggal dan namanya masih disebut-sebut. Karena itulah yang penting bagi seorang yang memiliki ilmu adalah menargetkan keberkahan ilmu, bukan banyaknya ilmu. Karena ilmu, wawasan, pengetahuan yang luas tanpa diiringi dengan keberkahan, maka ilmunya akan mati bersama dengan dirinya ketika dia mati. Ketika dia dikubur, ilmunya terkubur bersamanya. Tidak ada lagi yang menyebut-nyebut dirinya. Sehingga amal jariyahnya tidak berjalan. Iya. Maka lihat di sini sahabat ini cuma meriwayatkan 1 hadis, mungkin 2 hadis. Tapi karena keberkahan ilmunya sampai 15 abad setelah dia meninggal, dan ini jasa dari Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis sahabat ini, sahabat-sahabat yang jarang ditemukan dalam Sahih Bukhari Muslim mungkin atau di kitab-kitab yang masyhur,
ya, namanya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, salah satu kitab yang paling berkah di muka bumi ini. Kata sebagian guru kami, kami tidak bisa membayangkan betapa besarnya keikhlasan Imam Nawawi ketika menulis Riyadhus Shalihin. Gak bisa dibayangkan itu besarnya itu keikhlasannya Imam Nawawi ketika menulis Riyadhus Shalihin. Mana bukti ikhlasnya beliau? Sampai-sampai tidak ada satupun rumah seorang muslim kecuali buku ini ada di dalamnya, Riyadhus Shalihin. Ini tanda keberkahan ilmu, tersebar, tidak meninggal dengan pemiliknya. Maka seorang penuntut ilmu atau seorang yang berilmu, target dia adalah bagaimana menyebarkan ilmu tersebut bermanfaat kepada orang, ya. Tidak kemudian hanya memandang, ya mungkin ada sisi-sisi keduniaan, manfaat duniawi yang dia peroleh dari ilmu tersebut ada, dan itu tidak dilarang, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai hal tersebut kemudian menutup pahala akhiratnya. Sisi keduniaan yang didapatkan dari ilmu agama menutup keberkahan ilmunya. Itu hal yang sangat merugi. Tidak ada masalah dia mengambil keuntungan duniawi dari ilmu agama yang dia miliki. Nabi SAW mengizinkan hal tersebut. Bahwa jasa yang paling berhak diambil upah adalah pengajaran Al-Quran. Boleh. Tapi intinya adalah jangan sampai kemudian seorang menjadikan itu sebagai tolak ukur. Saya kasih kalau kamu bayar, kalau tidak maka saya tidak kasih. Ini adalah sebab tertutupnya keberkahan ilmu tersebut. Maka ini pelajaran yang penting terkait dengan keberkahan ilmu. Dari sahabat Ali bin Umairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna makhitan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Siapa yang kami pekerjakan, jadikan pegawai, kami gaji, ya. Kami angkat dia sebagai amil. Ya, di sini konteksnya amil zakat. Wa illa semua pegawai pemerintahan itu seperti itu. Ya, dia diangkat, ditunjuk, kemudian digaji. Kemudian kata Nabi SAW, fakatamana makhitan. Kemudian dia menyembunyikan dari kami satu lembar makhit. Apa namanya? Benang. Fama fauqahu, apalagi yang lebih besar dibandingkan benang. Ini yang kita katakan kemarin sebagai gratifikasi. Dia disuruh kerja oleh Nabi SAW, ada gajinya, terus masih menerima hadiah. Walaupun hadiahnya seperti satu helai benang saja, apalagi kalau lebih. Karena gulula ya'ti bihi yaumal qiyamah, itu adalah gulul yang dia akan datang pada hari kiamat. Nanti barang curiannya itu akan datang di lehernya pada hari kiamat, seperti yang tersebut dalam hadis. Dan dia akan dikenali bahwa ini orang pada hari kiamat curang ketika bekerja. Ya. Ini sudah berlalu kemarin hadisnya siapa? Al-Ibnu Lutbiyah, sama seperti itu. Dia diutus oleh Nabi SAW menjadi amil zakat di sebuah daerah. Sampai di sana, ya dikasih, ini harta zakat kami untuk Nabi SAW. Ini kami kasih kamu juga hadiah capeknya lah, tips karena kamu sudah jauh-jauh ke sini. Nih saya kasih bonus. Kami kasih hadiah murni dari kami. Ini zakatnya kami untuk Nabi, ini kasih hadiah untuk kamu karena kamu sudah jauh-jauh capek ke sini. Sampai kepada Nabi SAW di Madinah, katanya, "Ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah untuk saya." Langsung Nabi khutbah di atas mimbar. Ya. Mengatakan, "Tidakkah kamu melihat ada orang yang ngomongnya kayak gini? Tidakkah dia tinggal di rumah ayah dan ibunya? Terus dia lihat apakah dia akan dikasih hadiah kalau tinggal di rumah ibunya?" Tidak, dia dikasih hadiah karena dia bekerja. Dan dia bekerja sudah dibayar, sudah digaji. Maka dia tidak boleh mengambil hadiah dari pekerjaannya. Kan begitu. Karena ada orang bilang, ini sedekah. Ya, ini sedekah. Ya kalau mau sedekah, orang miskin terlalu banyak. Jangan sedekah sama orang yang sudah dibayar, sudah digaji untuk pekerjaannya. Orang miskin masih banyak. Nah, ini apa? Ini gulul. Gulul itu harta curian dari ghanimah yang belum dibagi. Jadi kalau dalam perang kan ma'ruf ya, hasil rampasan perang nanti kan dikumpul. Ya. Hasil rampasan perang dikumpul. Nah, nanti dibagi.
dibagi. Nah, ada orang yang mencuri duluan. Jadi misalnya dia seharusnya store begini, dia sembunyikan sebagian, dia store ghanimah begini. Ini namanya gulul. Jelas ya? Harta curian sebenarnya itu. Itu bukan hak dia. Itu harta umat. Itu harta umat yang akan dibagikan kepada umat nanti gitu. Harta mujahidin yang akan dibagikan, tapi dia korting duluan. Ini gulul namanya. Dan Nabi SAW mengatakan gratifikasi sama seperti gulul dalam ghanimah. Ya, pencurian. Faqama ilaihi rajulun aswadun minal ansar, faka'anni anzur ilaihi. Kata sahabat Adi bin Umairah, maka berdirilah seorang laki-laki yang berkulit hitam dari sahabat Ansar, ya. Kemudian dia berkata, faqala ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Qala wa ma laka? Qala sami'tu taqulu kadza wa kadza. Qala wa ana aquluhu al-an. Ya. Man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, terimalah dariku amalanmu." Ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Faqala wa ma laka? Ada apa dengan kamu? Maka kata sahabat ini, saya mendengarkan Anda bersabda seperti ini dan seperti ini. Maksudnya di sini sahabat ini zahirnya dia ingin menyerahkan, mungkin dia pernah melakukan hal seperti itu, pernah ditunjuk bertugas oleh Nabi SAW, ada upahnya gitu, kemudian dia menerima hadiah. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, ambil ini ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, ada apa ini? Kamu tiba-tiba kasih. Katanya, Rasulullah, saya pernah mendengar Anda seperti ini, makanya saya kasih. Maka beliau bersabda, wa ana aquluhul an. Oke, saya ulangi lagi sekarang. Dengarkan baik-baik kata beliau. Saya ulangi lagi sekarang. Siapapun yang kami jadikan sebagai amil, petugas, ala amalin, untuk tugas apapun, dan dia digaji atas tugas tersebut, falyaji biqalilihi wa katsirihi, maka hendaknya dia setorkan semuanya, banyak sedikitnya di-store semua. Ya. Petugas pengumpul zakat yang keliling ke negeri-negeri kaum muslimin mengumpulkan zakat, kemudian dibawa misalnya ke ataupun ghanimah, atau misalnya fai, atau misalnya jizyah dari negeri-negeri kafir, ya, disuruh untuk mengumpul, bawa semuanya ke sini ke Madinah, sedikit banyaknya bawa semua. Ya, kamu digaji untuk itu. Fama utiya minhu akhad. Setelah itu apa-apa, setelah kamu kumpul semua, apa-apa yang kamu dikasih terima, dan apa-apa yang tidak dikasih jangan diambil. Yang dikasih di sini apa? Yang memberikan adalah yang menyuruh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apapun hasil tambahan berupa hadiah, ya, dari orang-orang di sana kepada kamu, itu gara-gara saya tugaskan kamu. Seandainya saya tidak tugaskan kamu, kamu tidak akan dikasih hadiah itu. Berarti hadiah itu datang gara-gara apa? Tugas. Maka hadiah itu ikut ke tugas, kumpul semua. Ya. Tidak boleh apa? Tidak boleh dimiliki sendiri. Mengatakan ini tugas saya kumpulkan, ini hadiah saya sendiri dikasih. Katanya ini bukan zakat, ini bukan apa, ini dikasih. Oh, tidak bisa. Kamu dikasih karena kamu bertugas. Maka semua yang dibangun di atas tugas ikut ke dalam tugasmu. Iya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, rawahu Muslim. Ini sudah berlalu kemarin terkait dengan masalah gratifikasi ini. Qala rahimahullah, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, menceritakan kejadian di perang Khaybar. Kata beliau radhiyallahu anhu, lamma kana yaum Khaybar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid. Dalam perang Khaybar terjadi atau berguguran beberapa korban dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perang melawan Yahudi, ya, di Bani Khaybar, di Khaybar ini. Maka setiap kali ada sahabat yang meninggal, ya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Rasulullah, si fulan mati syahid.
si fulan mati syahid. Ya. Sampai mereka melewati seorang laki-laki sahabat yang meninggal, mereka berkomentar fulan syahid. Fulan mati syahid. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Kalla, inni ra'aituhu fin nar fi burdatin dhallaha." Enggak. Saya lihat dia di dalam neraka gara-gara dia mencuri sebuah burdah au aba'ah, kain besar yang terbuat dari apa? Terbuat dari sutra. Jadi dia itu menyelundupkan atau memotong, mengkorting ghanimah, seharusnya di store semua, diambil satu kain. Dan dia terbunuh di medan ini. Kata sahabat, dia syahid. Kata tidak, kata Nabi tidak, saya lihat dia dalam neraka gara-gara motong ini. Yang seharusnya di store semua, diambil sebagian. Rawahu Muslim. Baik. Di sini terdapat pelajaran pada kita bahwa tidak boleh mengitlakkan kata fulan syahid kepada orang yang meninggal, walaupun betul-betul dia terbunuh di medan perang. Kita hanya bisa mengatakan mudah-mudahan dia mati syahid, mudah-mudahan. Karena sahabat saja, orang yang paling tahu Islam, paling kenal sahabat, dia bilang ini mati syahid, ternyata salah. Ya kan? Apalagi kita. Maka orang di zaman belakangan, bagaimanapun solehnya dia, bagaimanapun tingginya ilmunya, bagaimanapun kuatnya jihad fisabilillah, ketika dia meninggal, tidak boleh kita pastikan mengatakan dia mati syahid. Karena itu masalah gaib. Ya. Yang dimaksud di sini tidak boleh dipastikan mati syahid, yakni syahid di akhirat. Itu tidak boleh kita pastikan. Kalau syahid di dunia boleh. Syahid di dunia itu artinya ini mati syahidnya, matinya mati syahid dan berlaku padanya hukum syahid di dunia. Tidak boleh dimandikan jenazahnya dan tidak boleh disolati, kan begitu. Jenazahnya tidak dimandikan dan tidak disolati, haram hukumnya. Dia cukup dikafani dan dimakamkan. Ya, itu namanya syahid dunia. Jadi boleh kita mengatakan ini orang mati syahid dalam konteks perlakuan jenazahnya beda. Bukan kita katakan mati syahid dalam konteks dia pasti masuk surga di akhirat, dia syahid akhirat. Enggak. Karena itulah para fuqaha mengatakan syahid itu ada dua. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, dan ada syahid dunia plus akhirat. Dua-duanya, ada tiga apa? Ada orang yang syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia, yaitu tadi orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir, bukan melawan orang muslim, bukan orang yang meninggal perang melawan kaum separatis, tapi sama-sama muslim, bukan syahid karena perangnya melawan orang muslim sendiri, perang saudara. Di definisi syahid dunia dalam pembahasan fikih itu dalam Kitabul Janaiz adalah orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir dalam perang yang syar'i. Itu definisinya. Ya. Jadi kalau ada orang tawuran atau perang melawan pemerintah zalim, tapi pemerintahnya muslim, ya enggak mati syahid. Ini enggak dihukumi syahid dunia. Jenazahnya tetap dimandikan dan disolati. Itu bukan syahid dunia. Karena perangnya melawan orang muslim sendiri. Jadi syahid dunia adalah orang yang meninggal di medan perang melawan orang kafir. Syahid dunia inilah yang jenazahnya tidak boleh disolati, tidak boleh mandikan dan tidak boleh disolati. Sudah. Yang kedua ada namanya syahid akhirat. Syahid akhirat ini jenazahnya seperti jenazah pada umumnya, disolati, dimandikan. Seperti yang meninggal hari Jumat. Ketika dikatakan meninggal hari Jumat syahid, tapi bukan berarti syahid sama seperti syahid dunia, tidak boleh dimandikan jenazahnya, enggak. Dia syahid akhirat. Ya, adapun status jenazahnya sama seperti jenazah pada umumnya, dimandikan dan disolati. Apalagi meninggal karena tenggelam, meninggal karena melahirkan misalnya, ada khilaf di situ ya. Meninggal karena penyakit taun, ini semua syahid akhirat namanya, bukan syahid dunia, syahid akhirat. Tidak sama hukumnya dengan syahid dunia. Jenazahnya sama seperti jenazah kaum muslimin pada umumnya. Dan yang ketiga syahid dunia dan akhirat adalah ini yang dipastikan ini oleh Nabi SAW. Dia syahid di dunia, terbunuh di medan perang, dan betul-betul syahid akhirat. Yang seperti ini kita tidak bisa pastikan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kamu salah.
Ya, ini syahid dunia, tapi akhirat tidak. Karena saya lihat dia dalam neraka disiksa gara-gara mencuri apa? Aba'ah ataupun apa? Burdah. Allahu a'lam bishawab. Perhatikan ini seperti yang tadi sebutkan, ini menunjukkan betapa bahayanya mengambil harta orang. Hatta pahala jihad mati syahid tidak bisa menggugurkan dosanya. Mengambil satu lembar kain sutra curian, ya gulul, gratifikasi, hatta dia meninggal jihad di jalan Allah Ta'ala tidak bisa menggugurkan dosanya. Ini sahabat meninggal betul-betul membela agama Allah, tapi karena nyolong, jelas ya, gara-gara motong, ngorting, ambil yang bukan haknya, pahala jihadnya tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Maka apa yang kita mau harapkan dari amal soleh kita di dunia? Apa yang kita mau harapkan dari amal kita sekarang kalau kita mengambil hartanya orang? Ya. Orang yang mujahid saja jelas-jelas meninggal bersama Nabi Muhammad SAW perang melawan orang kafir, betul-betul orang kafir yang dilawan, betul-betul meninggal untuk Allah Ta'ala. Ternyata pahalanya tidak cukup untuk menggugurkan dosa gululnya. Ya. Maka hati-hati terhadap harta seorang. Hati-hati terhadap harta seseorang. Bahwa amalan ibadah sebesar apapun belum tentu cukup menggugurkan apa? Dosa mengambil harta orang lain. Walaupun itu pahala jihad fisabilillah. Wallahu taala alam bisawab. Dan di sini tentu saja ketika Nabi SAW mengatakan saya melihat dalam surga, saya melihat dia dalam neraka. Ini tentunya penglihatan disebutkan oleh Al-Aini rahimahullah dalam syarah Sahih Bukhari ya. Bagaimana caranya Nabi SAW melihat orang dalam neraka sementara neraka hari kiamat belum terjadi. Kan nanti orang masuk surga, masuk neraka setelah apa? Hisab. Sekarang bagaimana ceritanya Nabi SAW mengatakan saya lihat neraka penghuninya banyak perempuan. Saya lihat Umar dalam surga, saya lihat ini dalam neraka. Bagaimana caranya Nabi melihat ini semua sementara kiamat belum terjadi? Kok bisa Nabi SAW melihat ada orang dalam surga, ada orang dalam neraka, padahal belum ada hisab, belum terjadi. Ya. Ini saya kira hal yang maklum ya. Ini hal yang maklum. Ya, dan ini juga dari sisi ilmu fisika juga jelas ya, terkait dengan perbedaan dimensi. Ya. Kata para ulama bahwa bintang yang terdekat dengan kita sekarang itu jaraknya berapa juta tahun cahaya. Kan begitu. Jadi kalau kita lihat cahaya bintang itu sekarang, itu kita lihat 4 juta tahun yang lalu. Kita sekarang tapi di sana 4 juta tahun yang lalu. Jadi Nabi SAW melihat kejadian itu nyata. Itu nyata. Jelas sampai sini ya. Cuman kan dimensinya, jaraknya antara di dunia dengan di surga jauh. Di sana sudah terjadi, misalnya di sini belum terjadi, cuman kita lihat masalahnya. Ini dijelaskan oleh para ulama terkait dengan masalah teori relativitas waktu. Ya. Dalam masalah ini bahwa Nabi SAW melihat penglihatan masa depan, kalau kita bisa katakan seperti itu. Bahwa Nabi SAW melihat kejadian di masa yang akan datang. Kenapa? Karena sebenarnya bagi kita, misalnya, ya, di pandangan kita hal tersebut belum terjadi, tapi Nabi SAW sudah melihatnya. Ya. Jelas sampai sini ya. Wallahu taala alam bisawab. Ini dijelaskan oleh Al-Aini rahimahullahu taala terkait dengan masalah ini. Kenapa bisa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang di dalam surga dan neraka padahal belum terjadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.